Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu aktivitas manajemen SDM yang penting karena pelatihan dan pengembangan menelan biaya yang besar. Kalau dilakukan asal-asalan maka akan menjadi kerugian bagi organisasi. Adapun langkah-langkah di dalam melakukan pelatihan pengembangan, yang pertama adalah analisis kebutuhan, melakukan analisis kebutuhan, kemudian menetapkan tujuan, kemudian menyusun rancangan instruksional dan mengimplementasikannya, kemudian mengevaluasinya. Sekarang kita bahas tentang analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan training atau training need analysis itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Adapun cara yang pertama itu adalah dengan mencermati perencanaan sumber daya manusia. Nah, kalau Anda ingin mendalami tentang perencanaan sumber daya manusia ini, Anda bisa menonton video saya yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Kemudian training need analysis yang kedua bisa diperoleh melalui hasil evaluasi kinerja. Karena di dalam hasil evaluasi kinerja itu nanti akan kelihatan terutama pada target-target kinerja yang tidak tercapai atau penilaian-penilaian kompetensi inti yang tidak begitu tinggi ya, yang rendah, itu memberi informasi kepada kita kekurangan-kekurangan dari para karyawan. Nah, kalau Anda ingin mendalami lebih lanjut tentang evaluasi kinerja, Anda bisa menonton video saya yang berjudul evaluasi kinerja. Kemudian berikutnya cara melakukan training need analysis dengan menggunakan survei. Namun survei di sini bukan survei dengan bertanya pada karyawan Anda butuh pelatihan apa, bukan itu. Itu tidak akan menjawab persoalan organisasi. Jadi survei yang dilakukan adalah survei misalnya terkait bagaimana kepemimpinan di organisasi Anda, bagaimana kerjasama tim dalam kelompok kerja Anda, bagaimana komunikasi antar karyawan, komunikasi Anda dengan rekan kerja, bagaimana komunikasi antar departemen, hal-hal seperti itu. Dari situ nanti dari survei itu yang skor-skornya rendah bisa direspon salah satunya dengan cara memberikan pelatihan. Nah, selanjutnya kita akan menetapkan tujuan. Nah, bagaimana menetapkan tujuan ini? Kita harus memperhatikan terkait perubahan yang terjadi sebagai dampak dari training. Jadi perubahannya itu ada 3 tingkat. Yang pertama adalah perubahan pengetahuan, jadi pengetahuannya berubah setelah diberi training. Kemudian karena pengetahuannya berubah, bisa terjadi perubahan sikap. Jadi misalnya yang tadinya nggak suka bisa jadi suka karena setelah tahu. Dan yang terakhir, apabila sikap berubah, kemungkinan juga akan mempengaruhi perilaku sehingga terjadilah perubahan perilaku. Walaupun hal ini tentu saja belum pasti. Nah, perlu Anda cermati di dalam menentukan tujuan training ini, tidak semua training akan menghasilkan perubahan perilaku. Contoh dari training yang bisa menghasilkan perubahan perilaku, misalnya training mengoperasikan mesin fotokopi. Nah, itu trainingnya dari pagi sampai makan siang, dan diharapkan pada waktu makan siang peserta sudah bisa mengoperasikan mesin fotokopi. Nah, itu terjadilah perubahan perilaku. Tapi kalau pelatihannya itu pelatihan kepemimpinan, dan setelah mengikuti pelatihan peserta akan mampu memimpin waktunya 7 hari, saya ragu-ragu itu tidak akan tercapai. Nah, jadi menyusun tujuan pelatihan itu harus berhati-hati karena pada akhir pelatihan itu tujuan harus tercapai. Sehingga kalau pelatihan kepemimpinan ya idealnya perubahannya pengetahuan saja untuk amannya. Jadi setelah mengikuti pelatihan peserta mampu menjelaskan bagaimana memimpin dengan baik. Itu kalau untuk tujuannya. Nah, tujuan itu ada 2. Tujuan yang pertama itu adalah tadi ya, contohnya adalah setelah mengikuti pelatihan peserta mengerti bagaimana memimpin dengan baik dan benar gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya adalah tujuan rinci. Nah, dalam tujuan rinci ini kita hanya bisa membuat tujuan rinci ini setelah kita punya materi pelatihan, sehingga langkah berikutnya kita harus
mencari materi pelatihan untuk mengubah peserta sesuai dengan tujuan. Nah, setelah materi pelatihan dikumpulkan, barulah kita bisa mengambil dari materi itu tujuan per section misalnya. Jadi tujuan rincinya misalnya setelah mengikuti pelatihan peserta akan mampu menjelaskan bagaimana mendengarkan dengan baik, atau misalnya setelah mengikuti pelatihan peserta akan mampu menunjukkan bagaimana mempersuasi dengan benar. Nah, ini tujuan instruksional. Berikutnya, setelah tujuan ditetapkan, kemudian kita akan membuat rancangan instruksional. Jadi dari materi-materi yang kita kumpulkan tadi, kemudian kita menyusun materi pelatihan. Nah, materi pelatihan ini tidak boleh terlalu teoritis, dia harus bahasanya praktikal, jadi disederhanakan dengan istilah-istilah yang sederhana. Jadi jangan sampai membuat pelatihan istilahnya teknis-teknis yang pakai bahasa Inggris lah, yang rumit-rumit lah seperti teori-teori di dalam materi aslinya. Nah, di dalam menyusun rancangan instruksional ini juga kita harus memperhatikan adult learning atau andragogi. Nah, di dalam adult learning itu yang harus kita perhatikan adalah pertama, itu peserta adalah self-directed human being. Jadi dia itu tidak bisa diatur-atur seperti anak sekolah. Ya, sikap kita terhadap peserta ini adalah berhadapan antara orang dewasa dengan orang dewasa, menghormati, ya, karena dia sudah dewasa dan yaitu tadi self-directed human being. Yang kedua, peserta ini sudah memiliki pengalaman terkait materi pelatihan. Oleh karena itu, dalam menyusun rancangan instruksional ataupun dalam mengeksekusi pelatihan ini, jangan sok tahu, karena mereka mungkin juga sudah tahu. Jadi tekniknya perlu menyampaikan dengan rendah hati dan tidak menggurui. Nah, dalam menyusun rancangan instruksional ini juga peserta itu lebih tertarik pada materi yang relevan dengan pengalaman mereka, ya, relevan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Jadi kalau materinya mengawang-awang dan tidak relevan, tidak sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi, mereka juga akan bosan. Berikutnya adalah problem orientation. Jadi materi ini harus, karena peserta ini lebih tertarik pada practical uses daripada konten teoritis, jadi betul-betul harus praktis. Dan peserta ini mengikuti pelatihan biasanya adalah dengan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, harus betul-betul tertarik, jangan sampai dia tuh dipaksa-paksa dan diancam-ancam dengan metode reward dan punishment. Perlu juga di dalam pelatihan ini Anda memahami konsep structured experiences. Structured experiences adalah pelatihan yang disusun untuk memberikan pengalaman sekaligus pemaknaan terhadap pengalaman itu dan kemudian digeneralisasikan dan diaplikasikan di lingkungan kerja. Apabila Anda ingin memperdalam mengenai structured experiences, Anda dapat menonton video saya berjudul Structured Experiences. Sekarang kita akan membahas metode-metode pelatihan dan pengembangan, dan metode-metode ini digolongkan ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama adalah on the job. Nah, on the job ini pertama adalah metode rotasi jabatan. Jadi, rotasi jabatan ini orang dipindah-pindahkan ke jabatan lain agar dia bertambah ilmunya dan bertambah pengalamannya di berbagai jabatan. Kemudian metode yang kedua yaitu coaching. Ini bisa berupa pelatihan, bisa pula berupa praktek memberikan coaching kepada bawahan. Kemudian metode job instruction ini biasanya dalam berbentuk buku, ya, atau dalam bentuk instruksi di dalam komputer. Jadi orang bisa mempelajari buku ini biasanya untuk prosedur, ya, untuk langkah-langkah ini. Tetapi juga bisa seperti yang Anda tonton sekarang ini juga termasuk job instruction yang bisa Anda tonton di komputer. Kemudian assistant to positions. Assistant to position ini jadi yang bersangkutan dijadikan asisten
Misalnya dia dijadikan asisten manajer keuangan, sehingga dia kemudian memahami bagaimana sih menjadi seorang manajer keuangan. Kemudian berikutnya adalah komite assignment. Komite assignment ini misalnya dijadikan panitia, bisa panitia 17 Agustus, yaitu bersama dengan teman-teman yang lain merealisasikan acara peringatan 17 Agustus. Tapi juga bisa saja komite penerapan metode baru di dalam melakukan evaluasi kinerja. Nah, dia juga akan merancang dan mensosialisasikan metode baru itu. Itu adalah komite assignment. Dan berikutnya adalah internship, yaitu dimagangkan. Dia bisa dimagangkan di luar organisasi untuk bisa memahami suatu tugas yang dilakukan di organisasi lain misalnya. Nah, golongan kedua adalah off the job. Off the job ini yang pertama adalah kuliah, diikutkan kuliah ya. Diikutkan kuliah ini tentu saja dikirim ke universitas untuk menambah pengetahuannya. Kemudian metode role play ini metode bermain peran. Kemudian in basket ini metode yang berbeda lagi. Dan kemudian metode business games itu juga metode bermain bisnis dan berdiskusi untuk diberi kasus-kasus bisnis. Kemudian mengikuti konferensi ya, ini dikirim entah ke dalam atau ke luar negeri untuk mengikuti konferensi. Dan yang terakhir adalah outdoor activities atau kadang juga disebut sebagai outbound. Ini juga metode yang pelatihan yang dilakukan di luar pekerjaan. Terakhir kita akan membahas tentang evaluasi pelatihan. Nah, evaluasi pelatihan ini ada 4. Yang pertama adalah reaction, kemudian learning, kemudian behavior change, dan organization result. Nah, reaction itu terutama adalah mengukur reaksi peserta atas pelaksanaan pelatihan. Jadi ini lebih mengukur konteks pelatihan, misalnya bagaimana trainernya bagus apa enggak, bagaimana kitnya bagus apa enggak, bagaimana ruangannya, bagaimana makanannya, dan sebagainya, kepanitiaannya, pengelolaannya. Jadi konteks dari pelatihan. Sedangkan konten dari pelatihan ini diukur melalui learning. Nah, bagaimana mengukur konten? Apakah peserta ini memahami materi pelatihan? Itu digunakan pretest dan post-test. Jadi kalau kemudian pretest dan post-test ini dikorelasikan, diharapkan akan terjadi perbedaan antara pretest dan post-test. Apabila tidak ada perbedaan, maka pelatihan itu peserta itu tidak mengalami perubahan pengetahuan. Nah, kemudian berikutnya adalah behavior change. Nah, behavior change ini tidak bisa mutlak digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelatihan, karena behavior change ini yang biasanya dilihat dari evaluasi kinerja ini tidak hanya dipengaruhi oleh pelatihan, ya kan, banyak hal berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Oleh karena itu, dia bisa dijadikan alat ukur keberhasilan pelatihan, tetapi tidak bisa mutlak-mutlakan. Kemudian yang terakhir, organization result. Ini apalagi ya, keberhasilan organisasi ini tidak bisa semata-mata diukur dari pelatihan. Banyak faktor mempengaruhi di dalam perubahan organisasi. Namun sekali lagi, tetap saja bisa digunakan sebagai indikator, sekali lagi walaupun tidak mutlak-mutlakan. Demikian sekilas tentang pelatihan dan pengembangan, semoga bermanfaat.